Ya, seperti biasa di Rabu malam ya, kita ada talkshow bersama dosen UIN Syahada Padang Sidimpuan, dan alhamdulillahnya sekarang Angel sudah bersama dua narasumber ganteng kita ini ya. Di sini sudah ada Abang Nanda dan juga Bang Faujan ya. Ya, Bang Wanda. Oke, kalau begitu langsung saja rekan kita sapa dulu. Selamat malam Bang Faujan dan juga Bang Nanda. Wanda. Bang Wanda. Iya, Bang Wanda. Mas Angel. Selamat malam Angel, apa kabar? Iya, selamat malam. Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabar Bang Faujan dan juga Bang Wanda ini? Iya, alhamdulillah. Ya, sehat. Khair, alhamdulillah. Oke, kita boleh perkenalan dulu nggak sebelum masuk ke materi ini, Bang Faujan dan juga Bang Wanda. Mungkin Angel ke Bang Faujan dulu deh. Ya, terima kasih Angel. Perkenalkan, nama saya Fauzan. Saya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, FEB UIN Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan. Pada saat ini bertindak sebagai prodi bisnis digital di FEB UIN Syahada Padang Sidimpuan. Ya, mungkin bisa lanjut ke Bang Wanda. Terima kasih buat Pak Fauzan ya. Perkenalkan, kalau saya Wanda Nasirin. Nah, saya dosen di FEB UIN Syahada Padang Sidimpuan. Nah, memang saat ini jadwal saya untuk talk show malam ini, tapi saya sini bersama Pak Fauzan selaku Kaprodi Bisnis Digital, karena memang kali ini kita membahas masalah inovasi dalam perbankan digital gitu. Oke. Iya, jadi tema kita di malam hari ini rekan raw inovasi dalam perbankan digital ya, Bapak Fauzan dan juga Pak Wanda. Mungkin setelah kita perkenalan ya rekan raw, kita simak bersama untuk materinya di malam hari ini. Dan Angel ke maksud Angel Abang ya. Ya, Bang aja. Biar lebih santai ya, Bang ya. Lebih akrab. Oke, lebih akrab juga. Tua kali ya. Oke, Angel ke Bang Faujan dulu nih. Yang pertama, mengapa tema inovasi dalam perbankan digital penting untuk dibahas saat ini? Ya, terima kasih Angel. Jadi kalau kita pada saat ini kan pasti eranya digitalisasi ya. Semua serba digital, apalagi berkaitan dengan masalah perbankan ya. Karena teknologi di perbankan itu baik yang konvensional ataupun yang syariah ya, teknologi digital ini udah mengubah cara bertransaksi kita antara nasabah dengan bank. Jadi dengan adanya digital ini, nasabah bisa mendapatkan layanan yang lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien. Apalagi beberapa tahun yang lalu kita adanya pandemi COVID-19 ya. Jadi perkembangan dari perbankan digital ini semakin dipercepat karena orang-orang lebih memilih untuk layanan online ya. Contohnya banyak nasabah sekarang lebih memilih menggunakan aplikasi mobile banking, misalnya mobile banking, internet banking ya. Dengan hanya di rumah mereka bisa bertransaksi gitu daripada hanya ke kantor cabangnya gitu ya. Kalau kita menggunakan layanan digital di perbankan, yang pasti apapun transaksi kita itu sangat bermanfaat, mau dimanapun, kapanpun bisa kita lakukan transaksi. Yang penting saldonya ada gitu ya. Kalau saldonya nggak ada nggak bisa juga ya. Saya rasa seperti itu Angel. Jadi untuk mempermudah kita ya, Bang Faujan ya, dalam bertransaksi. Oke, untuk Bang Wanda nih, apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbankan digital ini, Bang? Nah, jadi gini Angel, perbankan digital itu merupakan layanan perbankan yang kita sebagai nasabah itu tidak perlu lagi pergi ke bank fisiknya. Nah, seperti katakan tadi Pak Fauzan tadi, gimana transaksi yang kita lakukan di bank itu kita nggak perlu lagi ke bank fisiknya. Dia agar lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien dan efektif. Itu dia. Nah, misalnya kita bisa mentransfer uang dan bisa jadi dari mobile banking, membayar tagihan,
atau mengecek saldo menggunakan aplikasi di smartphone. Begitu Angel. Oke, iya itu dia rekan Raw ya. Jadi rekan Raw tidak perlu lagi ke jauh-jauh ya Bang ya untuk ke cabang fisiknya dia. Oke. Dan Angel lanjutkan ke Bang Fauzan. Apa inovasi utama dalam perbankan digital yang saat ini populer di Indonesia? Ya, pada saat ini di perbankan digital itu banyak ya teknologi-teknologi yang digunakan. Ada mobile banking, seperti saya katakan tadi, ada internet banking, ada e-wallet ya. Jadi pasti semuanya itu sangat bermanfaat lah untuk nasabah untuk melaksanakan transaksi ya. Sambil contoh misalnya di BSI gitu ya, Bank Syariah Indonesia, mereka ada mobile bankingnya lengkap ya, lengkap dengan fitur-fitur yang ada di situ. Kita mau transfer gitu ya, mau kita untuk mau bayar ini, bayar itu, mau top up, mau mungkin belanja gitu ya, belanja di Shopee ataupun di e-commerce yang lainnya, mau bayar air, bayar listrik dan yang lainnya bisa dilakukan gitu melalui smartphone kita ya, dimanapun kapanpun ya. Penting tadi seperti saya katakan ada saldonya, kemudian ada jaringan internetnya, ada smartphone-nya, semua bisa kita kita lakukan. Yang pasti sangat bermanfaat lah untuk kita. Tapi prediksinya dengan semakin berkembangnya teknologi pada saat ini, apalagi AI ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan, ya, nanti kedepannya pasti bisa ada teknologi-teknologi yang terbaru ya, yang ada di perbankan, baik yang konvensional maupun bank yang syariah ya. Iya, itu tadi yang karena dari Bang Fauzan tadi mengenai inovasi utama perbankan digital yang saat ini populer di Indonesia. Angel ingatkan buat ya rekan Raw yang ingin bertanya bisa langsung jawab interaksinya kita di 0822 9999 6105 atau rekan Raw bisa langsung ke live streaming kita di Facebook, Instagram dan juga TikTok di @rawapanpadangsidimpuan. Rekan Raw bisa bertanya langsung di kolom komentar yang sudah disediakan. Oke Angel, lanjut ke Bang Wanda ini. Bagaimana inovasi seperti e-wallet atau dompet digital mempengaruhi cara kita bertransaksi, Bang? Nah, jadi kan e-wallet itu sekarang mungkin Pak Fauzan lupa tadi. Nah, jadi salah satu inovasi yang sekarang ini lagi booming itu dia ada e-wallet ataupun e-wallet ya kan. Nah, ada OVO, GoPay, Dana, Shopee apa tuh? Shopee Pay ya. Shopee Pay. Itu dia. Nah, jadi dengan adanya e-wallet ini memungkinkan kita itu membayar barang atau jasa hanya dengan memindai QR code. Kalau dari kalau dari kita bisa pakai QRIS gitu kan. Ini kita bisa juga di e-wallet memakai itu juga. Dia memakai QR code juga dia tanpa menggunakan uang tunai. Nah, jadi setelah adanya pandemi kemarin ini sangat membantu sekali bagi masyarakat, apalagi memang kemarin adanya social distancing. Nah, jadi memang adanya e-wallet ini sangat membantu sekali ketika dia memang nggak punya mobile banking, internet banking, tapi menggunakan e-wallet ini sudah sangat mudah sekali. Kita bisa top up di Indomaret, kita bisa top up di mana lagi itu Pak Fauzan? Di Alfamart. Dia jadi yang sumber daya yang ada di daerah tersebut itu dimanfaatkan. Kecuali memang tadi seperti kata Pak Fauzan, memang harus yang terpenuhi itu ada jaringan internet. Jadi untuk daerah-daerah 3T mungkin kita belum tahu gimana cara bertransaksinya. Cuman untuk saat ini e-wallet itu sudah sangat booming sekali untuk saat ini dan memudahkan kita untuk bertransaksi gitu Angel. Oke, iya Angel lanjutkan ini kepada Bang Fauzan. Kira-kira apa manfaat utama dari perbankan digital bagi nasabah dan bank itu sendiri? Ya oke, seperti saya katakan tadi, manfaat bagi nasabah itu kita 7x24 jam ya. Jadi mau dimanapun, kapanpun kita bisa melaksanakan transaksi ya. Kemudian transaksi lebih cepat, hemat biaya, dan kita tidak perlu ke bank secara fisik ya. Nah, sedangkan bagi bank sendiri, perbankan digital juga
membantu mengurangi biaya operasional dan menjangkau nasabah di daerah terpencil ya. Nah, contohnya nasabah yang di pedesaan bisa mengakses layanan keuangan hanya dengan menggunakan smartphone-nya. Ini sangat bermanfaat sekali gitu. Apalagi kalau jaringan internet seperti kata Bang Wanda tadi ya, di daerah-daerah terluar itu sekarang mungkin agak susah gitu jaringan internet. Seperti kita tahu sekarang juga udah banyak ada Starlink ya, ada Starlink. Jadi di daerah-daerah terpencil juga orang udah banyak, saya lihat itu beritanya bahwa banyak menggunakan Starlink. Jadi di daerah terluar mereka juga bisa mendapatkan jaringan internet ya. Jadi mereka bisa melaksanakan transaksi kapanpun, dimanapun, yang pasti bisa bermanfaat gitu untuk kegiatan perekonomian yang ada di daerah tersebut. Nah, saya rasa seperti itu. Masih di kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan, 105 Rafan, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan masih bersama Angel dan juga dua narasumber kita di malam hari ini, yakni Bang Fauzan dan juga Bang Wanda ya. Dan tadi sudah kita bahas mengenai manfaat utama dari perbankan digital bagi nasabah dan bank itu sendiri. Dan sekarang kita lanjutkan, tadi sudah sama Bang Fauzan apa Bang Wanda? Bang Wanda sekarang Bang Wanda. Oke, sekarang Bang Wanda. Selanjutnya, bagaimana bank bisa menjaga keamanan transaksi di era perbankan digital, Bang Wanda? Nah, untuk saat ini memang di era sekarang ini bank digital itu bisa, yang sudah diterapkan ya, itu dia ada namanya enkripsi data. Dia mengubah data menjadi kode rahasia. Itu seperti dia bisa ngirimnya lewat email, pesan, ataupun melalui calling gitu. Nah, yang kedua itu ada dia mengirimkan kode OTP ke email kita atau ke pesan kita gitu kan. Nah, kemudian dia biometrik, dia ada ketika kita buka mobile banking kita bisa pakai pengenalan wajah atau menggunakan sidik jari. Nah, inilah memang salah satu cara perbankan digital saat ini menjaga bagaimana keamanan bertransaksi di era perbankan digital. Nah, contoh saat ini memang dia di BSI Mobile kita itu kan menggunakan PIN gitu kan. Kita bisa juga menggunakan sidik jari ataupun menggunakan wajah biometrik gitu aja. Oke, berarti sudah sangat aman sekali ya. Ya, sebenarnya sudah aman sekali, tapi memang menjadi tantangannya masih ada gitu. Masih ada tantangan. Iya, kita lanjut rekan Ral ya untuk Bang Fauzan. Kira-kira apa tantangan terbesar dalam implementasi perbankan digital di Indonesia? Ya, baik Angel. Tantangan terbesar itu pasti keamanan cyber ya, dan literasi digital ya. Pada saat ini yang kita ketahui masih banyak juga orang ataupun belum familiar untuk menggunakan aplikasi perbankan ya. Tanda petik kita bilang gaptek gitu ya. Jadi ini menjadi tantangan juga ke depannya. Kemudian adanya juga resiko serangan cyber ya, baik dari hacker ataupun cracker ya, yang bisa menyerang dari sistem-sistem ataupun aplikasi yang ada di perbankan ya, yang mengancam data-data nasabah. Ini sangat penting ya. Seperti kita baca beberapa tahun belakangan ini memang banyak serangan-serangan ya, serangan-serangan dari hacker-cracker ke perbankan, tapi kita nggak usah sebut nama lah ya. Ada perbankannya yang bisa down gitu sampai beberapa hari gitu gara-gara serangan-serangan dari cyber. Yang nggak usah itu juga, sama juga data-data pemerintah juga banyak juga yang lalu jebol ya kita bilang ya. Ya, yang saya baca beritanya mulai dari data KPU, kemudian data-data PSN juga kita secara nasional juga kebobolan gitu ya, dan yang lainnya. Ya itulah memang serangan cyber yang ada. Bahkan data-data kita itu yang lalu sempat diperjualbelikan ya di web dark ya. Jadi di website-website yang gelap diperjualbelikan di sana. Makanya jangan heran gitu. Kita sering sekarang banyak yang nelpon tiba-tiba entah si A, si B, si C, si D ya. Saya agak terkejut juga gitu. Beberapa hari yang lalu ada 3 kali teleponan, nggak tahu entah siapa-siapa nawari ini A, B, C, D. Kita berpikir kadang, dari mana mereka dapat datanya ini gitu ya, nama kita. Tahu nama kita mereka. Ada pagi, siang, sama malam nelponnya.
Nah, inilah memang ya jujur aja ya, seperti yang kita baca berita, kita baca media-media, data-data kita banyak yang kebobolan gitu secara nasional gitu. Nah, apalagi perbankan digital. Jadi itulah memang jadi tantangannya ke depannya, biar data-data kita itu tidak kebobolan ya. Jadi harus lebih hati-hati lagi lah kita untuk menggunakan data kita. Kalau bisa yang menggunakan username, password itu passwordnya diganti secara berkala lah. Jadi kalau misalnya ada yang mau meretas-retas ya ke data-data pribadi kita, jadi nggak bisa lah, sulit lah mereka untuk membobol akses kita. Saya rasa seperti itu, Angel. Oke, walaupun tadi ada teknologi canggih ya untuk menjaga keamanan transaksi, tapi tetap ada celah ini ya Pak. Iya, itu menjadi tantangan ke depannya gitu ya. Oke, lanjut Angel ke Bang Wanda nih. Bagaimana perbankan digital membantu inklusi keuangan di Indonesia, Bang? Nah, jadi perbankan digital itu untuk membantu inklusi keuangan. Nah, inklusi itu kan dia memberikan akses. Artinya akses ke perbankan itu pun mudah, akses ke layanan keuangan itu pun mudah. Artinya bagaimana perbankan digital itu dia memang agar lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien, itu kita nggak perlu lagi infrastruktur fisik. Yang perlu itu infrastruktur apa? Infrastruktur telekomunikasi. Itu dia yang masuk ke daerah 3T. Dan pada saat ini memang salah satu untuk memajukan perbankan digital itu salah satunya dia infrastruktur telekomunikasi itu. Bukan lagi sekarang ini kalau di perbankan digital itu kita nggak ke bank fisik lagi, karena kita dapat bisa dari HP daftarkan mendaftarkan rekening, sudah dapat PIN-nya, dapat nomor rekeningnya, ya kan sekarang kan sudah lebih mudah dia. Artinya untuk daerah-daerah terpencil itu harus punya akses jaringan yang bagus, gitu dia. Nah, misalnya sekarang dia udah ada Starlink ya. Starlink itu gitu. cocok tuh Starlink itu untuk di daerah-daerah terpencil ya. Kemarin juga ada juga FYP ke saya TikTok ya kemarin. Itu dia orang Papua itu udah ada pakai Starlink kemarin. Mereka menunjukkan itu gitu. Dan memang mereka nampakkan itu bisa digunakan gitu. Gitu Angel. Oke. Jadi tadi kita lanjutkan lagi ya ke Bang Fauzan. Apa dampak positif kolaborasi antara bank dan vintage terhadap inovasi perbankan digital? Ya, dampak positif ya antara perbankan dengan fintech ya, financial technology ataupun keuangan digital ya. Pasti kolaborasi ini sangat bermanfaat lah untuk keduanya ya. Mempunyai kita bilang simbiosis mutualisme lah, saling menguntungkan ya antara kedua belah pihak. Untuk layanan lebih inovatif dan mudah diakses ya. Misalnya contoh kerjasama di bank konvensional, misalnya Bank Mandiri dan Link Aja gitu, memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran non tunai di berbagai merchant tanpa menggunakan kartu fisik gitu. Ada juga kalau di bank syariah di BSI ya, Bank Syariah Indonesia, mereka juga kita ada juga kerjasama dengan fintech yang ada, misalnya untuk pembayaran dan yang lainnya. Saya lihat kalau di mobile bankingnya bisa juga untuk mau top up ya, mungkin Link Aja, tadi Dana, GoPay dan yang lainnya ya. Jadi sangat bermanfaat antara keduanya. Satu sisi perbankan bisa mendapatkan keuntungan, satu sisi juga untuk fintechnya juga mendapatkan keuntungan. Karena kalau top up itu kan ada kena biaya ya, Rp500 ya nggak salah ya, Rp500 per transaksi. Jadi itu menjadi keuntungan lah bagi pihak bank gitu, antara perbankan dengan fintech ya. Yang mudah-mudahan dengan semakin banyaknya kolaborasi seperti ini, jadi perbankannya meningkat, fintechnya meningkat, perekonomian masyarakat juga semakin meningkat. Jadi bisa mendapatkan membuat dampak yang positif lah untuk perekonomian masyarakat. Saya rasa seperti itu, Angel. Oke, kita lanjutkan lagi rekan Rol ke Bang Wanda. Bagaimana Bang Wanda melihat masa depan perbankan digital di Indonesia dalam 5 tahun ke depan? Nah, untuk memprediksi bagaimana memang perbankan digital 5 tahun ke depan,
Nah, menurut saya itu kita belum bisa sampai ke tahap AI yang katakan oleh Pak Fauzan di awal tadi, artificial intelligence. Artinya ketika kita menggunakan AI itu, misalnya kita memiliki kebutuhan masalah keuangan. Nah, di masalah keuangan, di fiturnya di mobile banking itu ada fitur AI, kita bisa menanyakan, nah saya punya masalah keuangan, nah jadi produk apa yang cocok dengan saya. Nah itu dia, jadi dia bisa ditanyakan dengan AI, kita nggak usah disambung lagi ke si CS nya, customer service nya. Itu dia, jadi untuk 5 tahun ke depan ini perbankan digital di Indonesia itu hanya sebatas itu, hanya sebatas yang telah kita bicarakan dari awal ya, dia hanya sidik jari, biometrik, hanya sebatas itu saja. Tapi untuk ke AI, bagaimana Pak? Apa udah ada di bank di Indonesia ini sudah apa dia menggunakan AI apanya layanannya? Oh, mungkin kalau layanannya sekarang kan menggunakan digitalisasi juga ya. Ada juga di beberapa perbankan itu misalnya untuk mau buka tabungan gitu ya. Kita ngisi data-datanya melalui smartphone kita. Nggak perlu lagi nanti tinggal ke perbankannya, misalnya ke BSI gitu. Langsung diproses sama CS-nya, langsung dicetak bukunya, jadi waktu kita lebih singkat gitu. Biasanya kan dulu kan lama ya, sampai 15 menit, sampai 20 menit ya. Jadi kita ngisi data itu aja mungkin hanya cuma beberapa menit, 3 menit atau 5 menit udah selesai, dan yang lainnya kita bisa bertransaksi. Kemudian kalau di teknologi di perbankan yang lainnya juga saya lihat ada juga misalnya buka tabungan ya, nggak ada customer service ya, dia ada fitur-fiturnya gitu ya, tinggal kita pilih nanti sesuai dengan kebutuhan kita apa gitu ya. Nah, jadi bisa selesai. Tapi kalau prediksi saya mungkin ke depannya ya kita nggak ada yang tahu ya, teknologi ini berkembang sangat pesat ya di dunia ya. Nah, memang pada saat ini untuk Indonesia, khusus untuk Indonesia, kita hanya masih sebagai pengguna ya. Kalau penciptanya itu kebanyakan dari luar ya, mungkin dari Eropa, dari Amerika ya. Tapi saya yakin kedepannya itu ya bisa saja ada teknologi-teknologi yang terbaru ya. Selain tadi artificial intelligence AI, bisa juga robotik ya. Ini robotik. Ini bisa juga dimanfaatkan ya, mungkin manusianya diganti robot, bisa saja kan. Di beberapa negara di Eropa mereka banyak menutup kantor cabangnya ya, karena dampak dari digitalisasi ya, diganti dengan mesin, diganti dengan robot. Itu mungkin dampak dari positifnya, tapi ada juga rupanya dampak dari negatifnya gitu ya. Nah, jadi ada plus minusnya. Tapi kita di Indonesia ini pada saat ini juga udah mulai saya lihat ada beberapa perbankan juga banyak menutup kantor cabangnya karena sudah memaksimalkan menggunakan teknologi, apalagi QRIS ya. Jadi dimanapun kapanpun hanya dengan menggunakan barcode bisa menggunakan transaksi ya. Tapi memang ini kalau transaksi non tunai ini sangat membantu juga bagi Bank Indonesia ya. Kenapa? Karena mengurangi jumlah penggunaan uang tunai itu. Kalau kita tengok teorinya, inflasinya bisa tinggi kan kalau terlalu banyak uang cash kita gitu beredar di masyarakat. Jadi kita harus cashless gitu ya, menggunakan transaksi non tunai. Bahkan kalau di Jakarta sendiri juga kita lihat udah sangat jarang orang menggunakan transaksi tunai ya, pasti cashless. Di Medan juga ya udah mulai juga lah saya lihat, ada yang tunai, ada yang non tunai gitu. Bahkan kalau mungkin kita udah ke mall atau plaza, mereka juga udah banyak yang menggunakan cashless ya. Pasti cashless ini bermanfaat juga lah untuk kita, kan nggak perlu banyak kita megang uang cash ya. Saya rasa seperti itu. 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya karena kembali lagi Angel menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini, dan tentunya Angel masih bersama dua narasumber kita, yakni Bang Fauzan dan juga Bang Wanda. Dan ini Bang Fauzan dan juga Bang Wanda, ini ada masuk pertanyaan dari Rika. Katanya mau bertanya sebenarnya cara kerja Starlink seperti apa, dan apa hanya untuk tempat-tempat yang jaringannya kurang saja Starlink ini digunakan gitu. Boleh dijawab untuk Bang Fauzan? Ya, oke. Khusus untuk Starlink ya, yang lalu pada saat Elon Musk ke Indonesia kan launching juga mereka ya, rupanya sambil jualan juga gitu ya. Udah nengok juga gitu tutorialnya ya, nengok tutorialnya dari medsos ya, kayak mana cara kerjanya ya. Kurang lebih saya lihat itu kita beli alat-alatnya ya,
kita beli, kita pesan, nanti datang alat-alatnya, kita rakit gitu ya. Untuk untuk hardware-nya, kemudian untuk software-nya memang dia sistemnya orbit ke satelit ya, langsung ke atas ya. Satelitnya yang saya lihat itu di tutorialnya itu bisa sampai ribuan ya di seluruh dunia ya. Inilah hebatnya, salah satu kehebatan dari si Elon Musk ini ya. Jadi dengan adanya itu kita tanpa perlu adanya kabel fiber ya gitu ya, seperti pada umumnya ya yang kita gunakan. Jadi apakah hanya di daerah terluar saja? Tidak. Di kota juga pun bisa gitu, di kota, di daerah padat penduduk dimanapun ya, yang penting masih di dunia lah gitu ya, masih di dunia bisa digunakan. Cuma kalau kita di kota ini ya, karena sudah terlalu terlalu banyak gitu ya manusianya, nanti dia yang saya lihat ataupun saya baca komen-komen gitu ya, kurang efektif gitu ya untuk penggunaannya. Tapi kalau dia di daerah terpencil ya, di daerah terpencil karena apalagi alamnya bebas ya, jadi dia fungsi satelitnya itu bisa lebih efektif gitu. Jadi jaringan internetnya itu bisa lebih kencang ya setahu saya. Jadi kalau menggunakan Starlink ini ya, jadi ada plus minusnya juga. Juga satelitnya itu mesti kita letakkan di atas atap rumah kita ya, nggak ada penghalas, jadi langsung ke langit gitu ya, biar bisa mengorbit ke satelitnya ya. Jadi kalau untuk di kota sih saran saya ya pakai yang seperti biasa saja. Kalau kita mau menggunakan yang umum aja ya, itu udah cukup lah gitu ya. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah terluar kan agak susah ya kita untuk ngapain internet, itu cocok kalau untuk pakai Starlink. Tapi pun nggak ada salah juga kalau misalnya pengen mencoba gitu ya di kota di kota-kota besar untuk Starlink. Bahkan kalau untuk jaringan internetnya juga bisa lebih kencang ya. Berapa yang lalu ya, 100 sampai 200 ya, 200an Mbps juga ada ya yang lalu mereka kencangannya ya. Jadi bisa sampai dengan 20 handphone katanya orang bisa mengaksesnya ya. Jadi bisa untuk menggunakan jaringan internetnya ya. Tapi saran saya tadi, kalau misalnya di kota-kota besar ya seperti biasanya saja, kita menggunakan jaringan wifi yang ada saja gitu ya. Saya rasa seperti itu Angel ya. Oke, itu tadi ya buat Nyarika. Mungkin untuk lebih meyakinkan bisa langsung di googling mungkin ya. Iya, di googling itu ada videonya keren gitu nih, tutorialnya kayak mana cara kerja Starlink itu, orbitnya juga kayak kita lihat kan, bagaimana satelitnya mereka mencari jaringan signalnya gitu ya. Itu di YouTube ataupun di medsos itu banyak itu. Nanti biar biasanya kan kalau melalui gambar ataupun video kan lebih gampang kita memahaminya gitu ya. Betul. Ini buat Rika biar make sure aja ya. Iya. Oke, gitu tadi pertanyaan dari Rika. Terima kasih atas pertanyaannya, dan sudah tidak ada lagi yang bertanya. Kebetulan ini Bang Fauzan dan juga Bang Wanda. Mungkin kita langsung ke conclusion aja ya. Untuk closing statement mungkin bisa disampaikan buat yang pertama dari Bang Fauzan. Oke. Baik, untuk closing statementnya ini juga mau menyampaikan bahwa kita di Kota Padang Sidimpuan, khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, pada saat ini kita ada 6 program studi ya yang ada di situ. Yang pertama perbankan syariah, yang kedua ekonomi syariah, yang ketiga manajemen bisnis syariah, yang keempat manajemen keuangan syariah, yang kelima akuntansi syariah, dan yang terakhir program studi baru ya. Ini yang program studi baru yang umum ya, kita bilang dia izinnya itu dari Kemendikbudristek ya. Ada namanya program studi bisnis digital. Jadi bagi masyarakat yang ingin anak-anaknya kuliah gitu, menjadi entrepreneur dan yang lainnya ya, pengen kerja di lembaga keuangan, bisa anak-anaknya ataupun temannya atau saudaranya di kuliah di FEBI UIN Syahada Padang Sidimpuan. Kemudian pada tahun ini alhamdulillah kami sudah ada menerbitkan buku ya,
hasil kolaborasi antara akademisi, dosen-dosen yang ada di FEBI UIN Syahada Padang Sidimpuan dengan beberapa praktisi praktisi dari perbankan. Penulisnya ada saya sendiri, Fauzan, kemudian ada Pak Ismul Fahri Lubis, ini merupakan salah satu area manager ya BSI ada 3 lokasi di Aceh, Medan, sama di Pekanbaru. Kemudian ada juga teman kita Pak Hari Irawan, ini ada pegawai Bank Sumut. Kemudian ada Pak Ananda Anugrah Nasution, ini dosen FEBI UIN Syahada Padang Sidimpuan. Ada Pak Nando Farizal, ada Pak Raja Zainal Abidin Harahap, dan ada Pak Wanda Khairun Nasirin. Semuanya ini dosen di FEBI UIN Syahada Padang Sidimpuan. Ini judul bukunya Perbankan Digital Era Baru Layanan Keuangan. Ini bisa di googling ya, bisa di googling di internet, bisa dilihat. Dan ini bukunya masih sangat jarang ya, sangat jarang kalau yang berkaitan dengan masalah perbankan digital ya. Yang mudah-mudahan bukunya ini kami buat ya, hasil kolaborasi ini terutama untuk mahasiswa lah, untuk proses belajar mengajar ya, untuk proses belajar mengajar. Kemudian bagi masyarakat umum mungkin yang ingin mendalami atau ingin mengetahui ataupun dari praktisi, bisa di googling saja, nanti dihubungi ke penerbitnya ya. Saya rasa seperti itu aja. Oke, kalau buat Bang Wanda sendiri? Nah, jadi untuk sebagai penutup, bahwasanya memang perbankan digital ini sangat membantu sekali bagi kita sebagai nasabah untuk bertransaksi di perbankan dalam hal keuangan. Nah, jadi yang kami sampaikan itu adalah bukan masih luar-luaran saja gitu, Angel. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya itu ada di buku kami, di buku Perbankan Digital, karena memang buku masalah perbankan digital itu masih jarang. Jadi memang kami membuat ini sudah lengkap sekali isinya. Nanti untuk pendalamannya bisa dilihat dalam buku ini, gitu Angel. Oke, iya itu tadi ya rekan Raul, mengenai tema kita di malam hari ini tadi tentang inovasi dalam perbankan digital, di mana inovasi dalam perbankan digital tentunya untuk mempermudah manusia terutama dalam hal transaksi ya, Bang Fauzan, Mas Angel, dan juga Bang Wanda. Dan juga bisa rekan Raul mungkin yang berminat ya untuk memperdalam ilmu mengenai perbankan digital, bisa langsung dipilih nanti buku yang baru diterbitkan oleh Bang Fauzan dan kawan-kawan ya. Oke, buat rekan Raul, terima kasih atas perhatiannya ya. Kita ada setiap Rabu malam talkshow dosen UIN Syahada Padang Sidimpuan, dan tentunya setiap Rabu malamnya akan ada tema-tema yang berbeda dengan narasumber yang berbeda tentunya, yang akan membuka pikiran kita bersama. Jadi itu saja dari Angel. Lebih dan kurangnya Angel mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.